Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci. Kita membaca 1 Yohanes pasal ketiga dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal ketiga ayat pertama sampai ayat kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari kita membaca bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita berdoa sekali lagi. Pimpinlah waktu selanjutnya dengan Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu. Beri kepada dia firman yang berasal dari atas, untuk menjadi satu kekuatan rohani yang kami butuhkan pada pagi ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati mengusir setan dan segala anasir jahat keluar dari ruangan ini. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, memberikan pencerahan ke dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita khusus membicarakan apa itu artinya dikaiosune. Apa itu artinya benar, keadilan. Nah, ini merupakan sifat ilahi, dan ini merupakan sesuatu tujuan kita diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan adalah orang yang dibenarkan, supaya kita kembali seperti Tuhan sang benar itu. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita dibenarkan melalui iman, dibenarkan supaya kita kembali kepada jalan yang lurus, yang adil, yang benar, yang suci, dan yang tegas. Saudara-saudara, 5 aspek yang kita bicarakan minggu lalu adalah kita harus secara sifat mempunyai esensi kesucian di dalam, secara inti mempunyai kebenaran yang mengisi, secara sikap lurus dan adil kepada orang-orang lain, dan secara terhadap dosa kita mempunyai ketegasan, berani melawan, dan kita hidup berdasarkan suci yang bersandar kepada Tuhan. Kita menjadi counter terhadap dunia yang penuh dengan dosa dan arus-arus yang rusak. Saudara-saudara, orang seperti ini disebut orang benar. Orang seperti ini mempunyai dikaiosune, dan karena inilah kita diselamatkan. Barang siapa yang melakukan kebenaran, maka dia dari Allah. Barang siapa yang melakukan kebenaran, dia menyatakan sifat Allah. Saudara-saudara sekalian, orang Tionghoa mengatakan ada ayahnya bagaimana, tidak heran ada anaknya seperti apa. Like father, like son. Jikalau ayahnya orang yang agung, sepantasnya anaknya itu juga anak-anak yang berjiwa agung. Jikalau ayahnya orang yang berpendidikan, sepantasnya anak itu juga suka belajar dan berpendidikan. Jikalau ayahnya orang yang jujur dan berani, sepantasnya anak juga mempunyai kejujuran dan keberanian, mewarisi sifat moral dari para hereditas itu. Saudara-saudara sekalian, pembentukan karakter umumnya dilihat dari 2 hal yang besar. Pertama, pembawaan, dan kedua adalah lingkungan. Pembawaan termasuk sesuatu darah, gen, kromosom yang turun daripada orang tua, dan pembawaan itu menjadi sesuatu dasar karakter yang sulit dirubah. Tetapi lingkungan termasuk pendidikan, pergaulan, dan masyarakat sekelilingnya yang memberikan pengaruh kepada dia. Dan di sini yang luar dan yang dalam bentuk menjadi sesuatu keutuhan di dalam mendirikan karakter seseorang. Nah, saudara-saudara, kita adalah anak-anak Allah, dan kita seharusnya mempunyai sifat moral ilahi di dalam hidup kita masing-masing. Itu sebab 2 Petrus pasal 1 ayat ke-4 dikatakan, setelah kita dilepaskan keluar dari kerusakan dunia ini, kita menjadi orang yang berbagian
di dalam terjemahan yang lama, di dalam kodrat Allah, atau di dalam sifat ilahi, di dalam sifat dari Tuhan Allah. We are the partaker of the divine nature of God. Saudara-saudara, penjelasan kita akan bersubstansi ilahi, akan bersatu dan menjadi Allah. Ini omong kosong. Ini bukan arti sesungguhnya dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan kita akan menjadi Allah. Kita akan bersubstansi Allah. Tapi Alkitab berkata kita menjadi partaker of the divine nature of God. Ini pengertian yang sesungguhnya, yang sejati adalah kita berbagian di dalam sifat moral Allah. Kita berbagian di dalam sifat atribut Allah, khususnya di dalam moralitas. Allah itu suci adanya, Allah itu benar adanya, Allah itu kasih adanya, Allah itu baik adanya. Ini semua aspek mengenai kebajikan, kesucian, cinta kasih, dan keadilan kebenaran. Ini akan dibagikan kepada kita, sehingga kita berbagian di dalam dikayosune Tuhan Allah. Kita berbagian di dalam kesucian Tuhan Allah. Kita berbagian di dalam agape Allah. Kita berbagian di dalam aliteia Allah. Kita berbagian di dalam kebenaran Allah, kesucian Allah, keadilan Allah, kebajikan Allah. Kita berbagian di terang Tuhan Allah. God is light, and we become the children of light. Kita menjadi anak-anak terang. Kita akan berbuat terang, dan kita akan menjadi terang mewakili Tuhan di dunia ini. Waktu Yesus Kristus di dunia, dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia ini. Barang siapa yang mengikuti aku, mereka tidak akan berjalan di dalam kegelapan, dan mereka pasti akan menemukan terang dari hidup itu. Tetapi di dalam Matius pasal 5:14, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Dari Yesus adalah terang, dan kita anak-anak Tuhan adalah terang juga. Karena kita akan mewarisi sifat moral, dan kita akan diberikan bagian di dalam atribut Tuhan Allah. Saudara-saudara, itulah sebab Allah itu benar, dan barang siapa yang berjalan di dalam kebenaran, orang itu adalah anak Allah. Saudara-saudara, Allah itu adil. Barang siapa yang melakukan keadilan, dia menyatakan dia ada anak-anak Allah. Dan pasal ketiga mulai dengan satu kalimat, lihatlah. Setiap kali Alkitab muncul satu kalimat, lihatlah. Ini sudah menjadi double, meminta kita perhatikan. Setiap kali lah itu muncul, itu melihat menjadi satu perintah. Dipenuhilah oleh Roh Kudus. You must be filled by Holy Spirit. Jadilah terang dunia. Pancarkanlah cahayamu. Ini setiap kali istilah yang ditambah dengan lah, ini menjadi suatu perintah. Ini commandment. Ini sesuatu yang dikehendaki Tuhan dengan memberikan sesuatu command kepada kita. Jadilah terang dunia. Pergilah ke seluruh bumi. Kabarkan Injillah kepada bangsa-bangsa. Ini perintah. Nah di sini lihatlah, sekaligus perintah kita melihat, sekaligus membawa kita fokus kepada sesuatu visi yang penting sekali. Saudara-saudara, yang disebut lihat itu adalah bersangkutan dengan visi, visio, audio mendengar, video melihat, dan ini vision adalah pembagian Tuhan di dalam rencana kekalnya kepada orang-orang dipilih untuk boleh mengetahui bersama apa yang direncanakan oleh Tuhan. Di dalam seminar mengenai visi dan panggilan, saya sudah memberikan definisi yang berlainan daripada konsep-konsep biasa. Yang disebut visi bukan engkau mimpi apa, engkau lihat apa. Yang disebut visi adalah Allah rela membagi-bagikan rencana kekekalan kepada orang-orang dipilih di dalam setiap zaman supaya berbagian di dalam pelayanannya. Nah, itu namanya visi. You see what God wants you to see. You know what God wants you to know. You realize what God wants to share His eternal will
to make you understand. Nah, dengan demikian visi adalah Allah membongkar rencananya dan Allah mencelikan mata kita sehingga mata yang dicelikan boleh lihat. Yang dilihat adalah rencana Allah yang bukan diberitahu kepada orang lain, diberitahu kepada orang-orang yang dipilih. Ini visi. Definisi seperti ini belum ada di buku apapun. Dan saudara dengar baik-baik, karena inilah yang akan menghentikan semua kesimpang siuran orang yang berani katakan visi. Kalau didengar, kalau diteliti, tak karu-karuan. Karena apa yang mereka rasakan visi sebenarnya adalah keinginan, adalah ambisi, bukan visi. Mereka kira ini lebih baik, ini saya lebih cocok. Lalu katakan ini visiku. Jangan curi istilah yang rohani. Jangan memakai istilah-istilah yang suci demi menutupi ambisi pribadimu. Saudara-saudara sekalian, visi selalu adalah Allah yang berinisiatif. Visi selalu adalah Allah yang memberikan kerelaan supaya ada orang tertentu yang dipilih boleh melihat. Jadi pada waktu Allah memberikan visinya, Allah juga mencelikan mata orang yang dipilih itu. Sehingga waktu kita lihat, kita menemukan sesuatu yang Tuhan mau kita tahu dan kerjakan. Saudara-saudara, istilah lihatlah, ini berarti sekarang sudah ada sesuatu yang engkau harus mengerti. Dan diperintahkan engkau supaya mata yang dicelik tidak nganggur. Saudara-saudara, banyak orang yang sangat rajin mau melihat, tapi tidak ada mata yang dicelikan. Banyak orang yang mata yang sudah dicelikan, tapi dia tidak sungguh-sungguh rajin mau menemukan apa yang Tuhan nyatakan. Sehingga akhirnya tidak ketemu visi dengan mata, tidak ketemu berita dengan telinga. Saudara-saudara sekalian, lihatlah. Di sini satu perintah untuk kita memfokuskan penglihatan kita kepada sesuatu yang penting. Sebagaimana kalimat daripada Pilatus, lihatlah orang ini. Di situ orang di dunia yang minta orang lain yang beragama memperhatikan, fokus melihat seseorang yang sudah dicambuk seperti ini, yang sudah menderita seperti ini, tetapi tidak mengeluh, tidak mengomel, tidak melawan, dan tidak bersunggut-sunggut, tidak marah-marah. Lihatlah orang ini. Karena Pilatus sendiri melihat penderitaan Yesus, dia terharu luar biasa, tapi dia tidak bisa apa-apa. Seperti apa yang saya ceramahkan pada waktu film diputar The Passion of Christ. Waktu Yesus lahir, agama memperalat politik. Pada waktu Yesus mati, politik memperalat agama. Herodes membangun satu bait Allah yang besar supaya menipu orang Yahudi. Meskipun dia bukan orang keturunan daripada Israel, dia bukan keturunan daripada Daud di dalam suku Yehuda, seharusnya tidak boleh menjadi raja. Dia tetap bisa menjadi raja karena saya dirikan satu bait gereja yang besar. Ibu sekarang mesti berterima kasih kepada saya. Itu politik memakai agama. Demikian pada waktu Yesus mati, agama memperalat politik. Maka agamawan mereka tahu Yesus harus dibunuh, tapi menurut Taurat mereka tidak boleh membunuh. Mereka pakai Pilatus, pakai tangan politik untuk melaksanakan pembunuhan yang tidak boleh dikerjakan oleh agamawan di dalam Taurat. Saudara-saudara, inilah dunia. Di dalam ceramah saya berikan itu permainan daripada politik, agama, ekonomi dan segalanya. Semua ini menjadi musuh Kristus. Yesus dibunuh oleh semua yang tidak beres ini. Nah, saudara-saudara, tetapi di sini lihatlah, adalah perkataan bukan dari Pilatus, tapi perkataan daripada Yohanes. Kepada siapa? Kepada semua orang penerima surat ini. Supaya apa? Fokus dan ingat kembali kepada sesuatu visi yang besar. Visi apa? The kingdom of God, the greatest family of the spirituality below the heaven. Saudara-saudara, yang disebut gereja itu adalah rumah tangga Tuhan Allah di dunia. Rumah Tuhan di dunia. Rumah tangga Tuhan di dunia yang kita harus lihat. Saudara-saudara, banyak orang cuma lihat denominasi sendiri. Hanya melihat golongan sendiri. Hanya melihat akan gereja sendiri. Dan banyak orang dari dia diselamatkan sampai dia mati hanya diam gedung itu, dan dia taunya kekristenan melalui lingkungan yang kecil itu.
Di sini satu visi. Lihatlah the largest family under the heaven. Lihatlah. Lihat apa? Dia berapa besar kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Padahal sudah belum? Sudah. Sudah jadi anak Allah? Sudah. Sudah dikaruniakan? Sudah. Sudah sadar? Belum. Nah saudara-saudara, banyak orang yang mengalami anugerah tetapi belum sadar. Ada yang sadar anugerah itu penting tapi belum mengalami. Orang yang sekolah teologi bahaya. Karena mereka mendahului kemajuan rohani. Belajar dan mengetahui banyak hal yang mereka belum alami. Lalu kalau mereka menjadi sombong karena mereka sudah sekolah. Di dalam 4 tahun sudah mengetahui banyak hal. Maka mereka mulai menghina orang-orang lain. Mereka menjadi penyambung pengertian dari buku ke mimbar. Itu adalah mungkin menjadikan dia orang yang pura-pura luar biasa. Sekali lagi, jikalau engkau mengetahui karena engkau baca, jadi apa yang engkau baca menjadi pengetahuan yang mengisi, lalu engkau menjadi sombong. Padahal setiap kalimat pengetahuan itu, kalau dialami mungkin perlu puluhan tahun, dicambuk oleh Tuhan, dilatih, diuji oleh Tuhan, lalu digoda oleh iblis, baru engkau mengetahui apa itu arti yang tersimpan di belakang terminologi itu. Saya ambil contoh, menderita untuk Tuhan. Kita harus menderita untuk Tuhan. Al-hafal. Kita harus menderita untuk Tuhan. Sesudah dia lulus dari sekolah teologi, dia tahu semua. Jadi dia bisa menghafal, dia bisa menjawab. Tapi pada saat dia dianiaya oleh orang ateis, atau dia dipenjarakan oleh orang agama ekstrim, atau dia harus mati syahid, pada saat itu dia baru mengerti apa namanya menderita untuk Tuhan. Menderita untuk Tuhan, dulu belajar di dalam sekolah teologi pengetahuan. Sekarang menderita untuk Tuhan, satu pengalaman yang konkret, satu korban yang harus saya bayar, satu kesakitan yang saya harus alami. Nah di situ barulah rohaninya maju. Jikalau kita mempunyai kemajuan rohani yang diwakili oleh pengetahuan yang tambah terus, Paulus berkata, pengetahuan hanya menjadikan kita arogan, menjadikan kita makin congkak angkuh dan tidak rendah hati. Hanya cinta kasih, itulah yang betul-betul membangun orang lain. Only love can edify others, but the knowledge only make you more arrogant, more proud saja. Saudara-saudara, lihatlah, di sini lihatlah, mengajak kita untuk fokus kepada sesuatu penglihatan yang besar. Berapa besar kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Tahu enggak? Ya enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena tidak peduli. Pokoknya begini, memang begini. Anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga yang kaya sulit mengerti dapat uang itu berapa susah adanya. Karena mereka taunya ada. Pak, minta 500 ribu. Pak, minta 5 juta. Langsung dikasih. Saking cintanya papa kepada anak. Sehingga selalu dengan berkat yang merebut daya perjuangan anak-anak muda. Sekali lagi ya. When you give more than what you should, you are invading their struggling power and the right of survival. Saudara-saudara, hidup yang mau survive perlu kekuatan untuk berjuang. Dan perjuangan itu selalu dilemahkan karena diberikan berkat terlalu besar. Maka ada peribahasa yang mengatakan banyak orang di dalam berkat tapi tidak sadar berkat. Kalau sudah diberi berkat, alangkah indahnya pengertian dan mengalami berkat itu sambil bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Sehingga saya mengalami berapa anugerah, saya mengerti berapa anugerah. Saya mengerti berapa anugerah, saya mengalami berapa anugerah. Kalau pengertian lebih daripada pengalaman, di situ sombong terjadi. Kalau anugerah lebih daripada pengertian, foya-foya menghamburkan anugerah terjadi. Saudara-saudara, itu sebab 2 Petrus pasal 3 ayat terakhir, Petrus memberikan sesuatu perintah untuk menutup seluruh surat yang dia tulis, yaitu bertumbuhlah di dalam pengertian dan di dalam anugerah. Saudara-saudara. Nah, Petrus memakai kalimat itu
Sama seperti Yohanes memakai kalimat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman telah menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita, penuh dengan kebenaran dan anugerah. Kebenaran dan anugerah. Semua 1, 2, 3. Kebenaran dan anugerah. Truth and grace. Jadi aletheia sama gratia. Dua ini kalau bergabung bersama, maka kerohanian itu stabil. Saudara-saudara, lihatlah. Berarti, hey, ingatlah, mengertilah. Inilah visi yang besar. Engkau lihat apa? Berapa besar cinta kasih yang diberikan kepada kita? Sudah tahu? Kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Karena mau mengalami, tidak mau mengerti. Saudara-saudara, orang yang pakai mobil sedikit yang mengerti mobil. Orang yang mempergunakan gedung sedikit yang mengerti arsitektur. Orang yang pakai tapal gigi tidak tahu tapal gigi dibikin oleh apa. Orang yang mengalami kasih yang keluarga sulit mengerti akan apa artinya kasih. Orang yang menikah sedikit belajar apa artinya nikah. Maka perlu premarital counseling. Supaya apa? Engkau mau mengalami, engkau ngerti dong. Engkau mau anugerah, engkau harus kebenaran dong. Kebenaran dan anugerah kalau seimbang, kerohanian itu tak stabil. Kalau tidak bahaya. Orang yang terus mengalami kebenaran tapi tak tahu. Dia taunya foya-foya. Taunya menghamburkan. Taunya mempergunakan semau gue. Dan tidak bertanggung jawab. Orang yang mengerti tapi tidak mengalami anugerah. Itu akan menjadi sombong. Karena dia anggap dia lebih mengerti banyak dari orang lain. Dua-dua ini harus diseimbangkan. Maka di dalam pasal 3 ayat 1. Ayat pertama dikatakan. Lihatlah. Berapa besar anugerah Tuhan yang sudah dikaruniakan kita. Sebagai apa? Sebagai anak. Jadi sebenarnya kita sudah anak belum? Sebenarnya kita sudah anak. Kita sudah anak-anak. Tapi kita perlu lihat berapa besar anak-anak. Jadi kita sudah mengalami sebagai anak-anak Allah. Kita sudah mengalami hak untuk menerima sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita perlu lihat berapa besar kasihnya. Berarti sadar dengan pengertian rohani tentang apa yang sudah kita terima. We should conscious, we should understand how great is the love of God already given to us. Saudara-saudara sekalian, maka di sini lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak. Double ya. Lihatlah berapa besar cinta kasih Allah sehingga kita menjadi anak-anak. Dan kita memang sudah anak-anak. Jadi sudah anak-anak, sudah menerima hak sebagai anak-anak. Tapi kita perlu mengerti berapa besar cinta Tuhan sampai jadikan kita anak-anak. Saudara-saudara, kalau engkau membaca Efesus pasal 2 ayat-ayat pertama, di situ muncul keadaan kita sebelum menjadi orang Kristen. Kita membaca bersama-sama Efesus pasal 2. Sebelum kita menjadi anak-anak kita bagaimana? Lalu kita berubahnya bagaimana? Kita sekarang menjadi apa? Efesus pasal kedua. Dari ayat pertama saya membaca, ayat 2 saudara membaca, kita bergiliran. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kedua, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging. Dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasar kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Atau di dalam terjemahan lain, we are sitting on heaven together with Him. Sekarang
kita sedang duduk di surga dengan Dia. Saudara-saudara, dahulu siapa? Dahulu anak durhaka. Dahulu siapa? Anak murtad. Dahulu siapa? Anak gelap. Dahulu siapa? Yang mengikuti nafsu dan taat kepada sang penguasa dunia gelap yang berada di angkasa. Siapa? Iblis. Sekarang apa? Sekarang anak Allah. Engkau menjadi anak Allah, sang pencipta, sang penebus, sang pengasih sayang setiap umat manusia yang dicipta. Engkau menjadi anaknya. Berapa besar anugerah. Saudara-saudara, sadar tidak saudara sudah menerima anugerah? Saudara kira tidak, saya belum kaya kok. Di mana anugerah Tuhan? Mengapa kekayaan itu baru namanya anugerah? Saudara lepas daripada setan, lepas daripada tangan setan, belenggu iblis, lepas daripada hukuman Taurat, lepas daripada kemarahan Tuhan, menjadi orang yang diselamatkan, dosa diampuni, hati ini dibersihkan, dan diberi hak menjadi anak Allah. Ini anugerah lebih besar daripada hanya menjadi orang kaya saja. Saudara-saudara, banyak orang kaya sebenarnya jujur, aku lihat mereka sangat kasihan. Selain hanya mempunyai uang lebih banyak, banyak yang tidak tahu arah hidup. Banyak yang tidak tahu hidup untuk apa. Banyak yang tidak tahu setelah mati kemana. Dan tidak ada kesadaran. Cuma sadar dan peka. Cuma sensitif kalau dolar naik atau turun. Cuma peka kalau saham naik atau turun. Cuma peka rasa penting kalau dia untung atau rugi. Saudara-saudara, kerugian yang lebih besar diabaikan. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Mengapa rohani rugi tidak sadar? Mengapa uang rugi langsung engkau sadar? Karena engkau tidak peka. Kasihan sekali. Saudara-saudara sekalian, ingatlah ini kasih Allah begitu besar. Dan mengkaruniakan kepada kita hak menjadi anak-anak Allah. Dan memang kita sudah adalah anak-anak Allah. Nah, ini ayat yang kalimat yang kedua ini yang bikin penasaran. Kalau memang tidak sudah anak-anak, kenapa diberitahu lagi? Lihatlah berapa besar cinta kasih yang bikin kita anak-anak Allah. Ada menyadarkan kita dan mengingatkan kita tidak boleh lupa anugerah. Saudara-saudara, anugerah diberikan cuma-cuma. Tapi anugerah diberikan bukan untuk difoya-foya. Anugerah diberikan tanpa kita bayar harga. Tapi anugerah diberikan karena Kristus sudah bayar harga. Anugerah diberikan supaya kita tidak mempermainkan. Anugerah diberikan supaya kita bertanggung jawab. Dietrich Bonhoeffer dari Jerman yang dipenjarakan dan 2 minggu sebelum Hitler membunuh diri, dia digantung mati sebagai teolog yang paling menderita dan paling mengkagetkan seluruh dunia. Waktu dia mati belum umur 40. Dia telah mempengaruhi seluruh dunia dan dia mengatakan kalimat di dalam the course of the discipleship dan di dalam surat the letters from the prison dengan satu kalimat yang merubah konsep daripada teologi, yaitu the grace of God is free but not cheap. Semua 1, 2, 3. The grace of God is free but not cheap. Sudah mendapat anugerah? Iya. Anugerah itu engkau bayar apa? Tidak. Anugerah itu menuntut syarat apa? Tidak. We are unconditionally elected. We are unqualifiedly given grace. We are unworthy to be saved. We are sinful when we are redeemed. Kita adalah orang yang berdosa pada waktu kita ditebus. Kita ada orang yang tidak layak waktu kita diselamatkan. Kita ada orang yang tidak memenuhi syarat waktu kita dipilih. Kita adalah orang yang tidak selayaknya diselamatkan, tetapi diselamatkan. Itu sebab sola gratia, anugerah Tuhan itu adalah cuma-cuma. Tidak ada menuntut bayar apa. Tetapi anugerah Tuhan itu tidak murah. Saudara-saudara, waktu saya masih umur kira-kira 14, saya mendengar khotbah Andrew G. mengatakan, enak bagi kamu menjadi orang Kristen. Tidak bayar apa, tidak pernah susah, tidak pernah disalibkan. Engkau dosa diampuni. Tetapi jangan lupa, Yesus yang membayar semua. Dia yang menanggung dosa kita. Dia menderita, dia yang dibuang. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara-saudara, setiap kali kalau ada kenikmatan yang kita alami, jangan lupa ada orang lain yang bayar. Setiap kali kalau ada satu kali makanan kita tak usah bayar, ingat ada orang lain yang bayar. Setiap kali jangan kira kalau kita mendapatkan sesuatu tanpa bayar itu kita sukses. Kita sedang menginjak kaki di atas keringat orang lain. Saya terus mendidik pemuda-pemudi mengerti akan hal ini. Saya dapat hadiah, saya tidak usah bayar. Saya makan dibayar orang lain. Hebat, bukan hebat. Engkau sedang berada di tahap masih anak-anak. Anak-anak semua ongkos hidup dibayar oleh orang tua. Besok sudah engkau dewasa, engkau baru mengetahui harus kerja berat untuk membayar orang lain. Itu kebenaran. Saudara-saudara, lihatlah berapa besar anugerah Tuhan yang mengkaruniakan kita hak menjadi anak Allah. Tapi jangan lupa, karena Allah mengkorbankan anak yang tunggal mati di atas salib, sehingga kita boleh menjadi anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ayat pertama ini adalah present and past. Present, you should know how great is the love of God. Past, you already been saved by that love. Lalu Fatsal ini ayat kedua dikatakan, orang dunia tidak mengenal kami karena mereka tidak mengenal Bapa kita di surga. Kenapa ayat ini dikaitkan dengan ayat di depan? Maka menjadi anak Allah itu mempunyai hak istimewa. Tapi jangan lupa kita sedang hidup di dunia dan hak itu tidak diakui. Menjadi orang Kristen anugerah besar. Menjadi orang Kristen juga memerlukan perasaan kerugian besar karena tidak dikenal oleh orang dunia. Tuhan Yesus berkata, engkau membenci kamu karena engkau milikku. Tapi jangan lupa, sebelum mereka membenci kamu, mereka terlebih dahulu membenci aku. Nah, di dalam Yohanes, satu hal yang penting sekali yang hampir tidak banyak disinggung di dalam Injil sinoptik yang lain, baik Matius maupun Markus atau Lukas, yaitu interpersonal relationship in the universe. Saudara-saudara, interpersonal in the relationship in the universe itu sebenarnya seluruhnya digabung menjadi namanya teologi. Dr. Chia Yiming mengatakan, apa itu teologi? Teologi adalah mempelajari hubungan antara Allah dan kita, Allah dan Kristus, kita dan Kristus, Kristus dan Allah, Allah dan Roh Kudus, Roh Kudus dan Kristus, dan kita dan Allah, kita dan alam, kita dan setan, kita dan malaikat. Nah, ini interpersonal relationship ini menjadi pengertian kesadaran integritas seluruhnya. Mengerti ini namanya mengerti teologi. Orang yang relasi kepada Allah dah beres, tidak boleh lulus dari sekolah teologi. Orang yang relasi diri sama manusia dah beres, tidak boleh lulus dari sekolah teologi. Itu betul-betul saya percaya. Kalau engkau belajar teologi, baca buku semua, tetapi tidak takut kepada Tuhan dan tidak cinta kepada manusia, engkau tidak mau menginjili orang, itu teologi apa? Teologi akademik. Teologi membuat kita bertopi besar, kelihatan saya mempunyai gelar yang tinggi, tetapi kepada Allah tidak takut, kepada manusia tidak mengasihi, kepada orang dunia tidak menginjili. Itu bukan teologi, itu bayang-bayang teologi di dalam kertas. Itu bayang-bayang teologi dalam rasio. Itu bukan satu yang memperbaiki relasi interpersonal secara universal. Saya sangat kagum dengan pengertian dari Dr. Chia Yiming. Dia disebut the first theologian in the history of China. Dia disebut seorang yang sistematiknya sudah menjadi darah daging dalam hidupnya. Dan dia mati umur 94. Seorang bersohor di dalam sejarah Timur. Timur sudah melupakan akar sendiri. Taunya saben hari ikut barat-barat saja. Nah, kalimat menegur orang sendiri itu tidak bisa dari orang luar. Harus orang sendiri. Maka saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen, jangan ikut-ikut segala sesuatu yang salah, baik dari timur dari barat. Kembali kepada Alkitab, belajar yang betul-betul baik. Saudara-saudara, dunia tidak kenal kamu. Karena apa? Kamu sudah menjadi anak Allah. Anak Allah di dunia yang dibuang, anak Allah yang dibenci, anak Allah yang dianiaya. Jangan kira engkau anak Allah, engkau merajalela. Tidak. Engkau mempunyai cinta kasih karunia Tuhan begitu besar, tapi engkau sedang dianiaya di dunia.
Saudara-saudara, saya kira saya harus berhenti di sini, waktu sudah sampai, dan minggu depan kita akan teruskan tafsiran semua firman Tuhan yang begitu penting dan berharga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, berkati kami, beri kesadaran kepada kami sehingga pengertian kebenaran sejajar dengan pengalaman anugerah yang kami terima, sehingga kami tidak menjadi orang yang timpang di tengah-tengah antara pengertian dan pengalaman anugerah Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.